Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kinantisari, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai kampanye praktik baik, yaitu penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development peserta didik SMP Negeri 1 Jember. Pemaparan kampanye praktik baik ini disusun untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural. Penerapan pembelajaran scaffolding pada ZPD saya terapkan di kelas 8 SMP Negeri 1 Jember. Penerapan pembelajaran scaffolding pada peserta didik kelas 8J bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan mereka mengenai materi yang dipelajari. Kemudian, mengenai intervensi penerapan scaffolding. Pada peserta didik di kelas 8J secara umum memiliki kecerdasan yang sedang, namun masih terdapat beberapa peserta didik yang belum mampu menguasai materi, seperti teman-teman lainnya, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada kurikulum Merdeka, peserta didik diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Peserta didik juga memiliki motivasi belajar yang kurang, karena menganggap bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang sepele, sehingga perlu untuk memberikan motivasi dan penguatan agar peserta didik mau berpartisipasi aktif dalam mengkonstruksi pengetahuan mereka. Peran guru dalam pembelajaran. Cara guru dalam mendampingi peserta didik yaitu dengan memberikan pendampingan atau menuntun penguasaan materi secara bertahap, memberikan kepercayaan kepada mereka untuk belajar mandiri, dikarenakan peserta didik memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda-beda. Maka dalam pembelajaran mereka juga memiliki cara yang berbeda-beda. Peran guru dalam pembelajaran sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan untuk menyampaikan ilmu, tetapi guru berperan sebagai mediator dan juga fasilitator bagi peserta didik. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai apabila guru mampu merancang pembelajaran yang memfasilitasi perbedaan tersebut. Berikut 3 langkah penerapan scaffolding pada ZPD. Pertama, untuk menerapkan strategi pembelajaran yang baru dan inovatif, guru harus mendapatkan pelatihan. Kedua, sekolah harus menyediakan sumber belajar yang cukup untuk mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ketiga, guru, orang tua, dan peserta didik harus mengubah pola pikirnya terhadap pembelajaran. Pengertian mengenai Zone of Proximal Development. Zone of Proximal Development merupakan jarak antara kemampuan peserta didik untuk menyelesaikan sendiri tugas yang sulit dan tugas yang dapat dikerjakan peserta didik dengan bantuan atau bimbingan dari orang yang lebih dewasa. Orang yang lebih ahli atau peserta didik juga dapat berkolaborasi dengan teman sebaya untuk memecahkan masalah sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Mengenai pembelajaran scaffolding. Scaffolding merupakan proses pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan secara mandiri. Tujuan scaffolding adalah membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dan mencapai zona perkembangan maksimal mereka. Scaffolding sebagai teknik bantuan belajar dapat dilakukan pada saat peserta didik merencanakan, melaksanakan, dan merefleksikan tugas-tugas belajarnya pada materi mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Berikut beberapa langkah-langkah saya dalam menerapkan scaffolding. Langkah pertama dalam penerapan scaffolding adalah menjelaskan materi pembelajaran tentang mengidentifikasi fakta dan opini dengan menggunakan media PPT sebagai pendukung dalam menjelaskan materi pembelajaran pada peserta didik.
Hal ini mengingat bahwa modalitas belajar peserta didik yang berbeda-beda. Langkah kedua dalam penerapan scaffolding adalah menentukan zone of proximal development dari peserta didik. Pada tahap ini, saya menentukan ZPD peserta didik dengan melaksanakan tes diagnostik yang dikemas melalui pemberian kuis. Hasil dari tes diagnostik tersebut akan memberikan informasi mengenai kemampuan kognitif dari masing-masing peserta didik. Langkah ketiga dalam penerapan scaffolding adalah dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan CPD-nya. Pada tahap ini, saya mengelompokkan peserta didik secara heterogen berdasarkan hasil tes diagnostik. Setiap kelompok terdiri dari beberapa peserta didik dengan kemampuan berbeda dengan tujuan agar terjadi kolaborasi antara peserta didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Langkah keempat dalam penerapan scaffolding adalah memberikan tugas belajar berkaitan dengan materi tersebut. Pada tahap ini, saya memberikan lembar kerja peserta didik yang di dalamnya terdapat beberapa masalah kontekstual mengenai materi mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer yang menuntun mereka untuk berpikir kritis. Langkah kelima dalam penerapan scaffolding adalah mendorong peserta didik untuk belajar menyelesaikan masalah secara mandiri maupun berkelompok. Pada tahap ini, saya memberikan instruksi pada peserta didik untuk mengerjakan LKPD yang sudah dibagikan dengan cara berdiskusi bersama teman satu kelompok. Langkah keenam dalam penerapan scaffolding adalah memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, ataupun hal lain yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian belajar. Pada tahap ini, saya memberikan bimbingan ke dalam kelompok-kelompok yang masih bingung mengerjakan LKPD. Bimbingan yang saya berikan berupa kata kunci dan contoh, sehingga mengarahkan peserta didik untuk menentukan cara penyelesaian masalah tersebut. Langkah ketujuh dalam penerapan scaffolding adalah mengarahkan peserta didik yang memiliki ZPD tingkat tinggi untuk membantu peserta didik yang memiliki ZPD tingkat rendah. Pada tahap ini, saya memberikan instruksi untuk mengerjakan LKPD secara berdiskusi. Hal ini saya tekankan juga bahwa dalam setiap kelompok harus dengan cara yang sama, yaitu dengan pemahaman yang mereka miliki untuk melakukan kolaborasi, sehingga peserta didik yang lebih cepat paham akan membantu anggota kelompoknya yang lain untuk mencapai pemahaman yang sama. Langkah terakhir dalam penerapan scaffolding yaitu menyimpulkan kegiatan pembelajaran dan memberikan asesmen formatif. Pada tahap ini, saya mengarahkan peserta didik untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah mereka pelajari mengenai materi mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Peserta didik diberikan kebebasan untuk membuat kesimpulan dengan cara mereka masing-masing. Setelah membuat kesimpulan, hal terakhir yang dilakukan adalah kognitif untuk asesmen formatif, yaitu mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik pada materi mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Setelah melakukan penerapan scaffolding, berikut adalah beberapa poin hasil yang dapat dicapai dari penerapan scaffolding. Yang pertama, peserta didik akan merasa terlibat dalam pembelajaran. Kedua, peserta didik mampu memecahkan materi yang dipelajari. Ketiga, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Keempat, peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, seperti diskusi dan penarikan kesimpulan. Berikut pembelajaran dan replikasi setelah melakukan penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 8J SMP Negeri 1 Jember. Penerapan scaffolding pada ZPD melalui bimbingan problem-based learning ini membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah
terkait dengan materi mengidentifikasi fakta dan opini dalam teks artikel ilmiah populer. Selanjutnya, praktik baik ini dapat direplikasikan pada materi mata pelajaran yang lain, seperti pada materi pelajaran eksak dan lain-lain. Dengan penerapan pembelajaran ini, diharapkan ke depannya kemampuan peserta didik dapat berkembang dengan lebih maksimal dan mampu mencapai tujuan pembelajaran. Demikian pemaparan saya tentang kampanye praktik baik, yaitu penerapan scaffolding di SMP Negeri 1 Jember. Semoga pemaparan saya dapat dijadikan pembelajaran dan memberikan dampak yang positif bagi saya maupun pihak lainnya yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.